Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan perkenalkan tentang Grit and Green Indonesia. Nah, Grit and Green ini adalah satu organisasi sosial yang berdiri atas dasar keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang ada di Yogyakarta, begitu ya. Jadi karena banyaknya produksi sampah yang tidak mampu untuk diolah, tidak bisa mendapatkan lokasi pengolahan yang memadai, maka di kota pada sekitar bulan Oktober atau November 2023 yang lalu itu terjadi krisis sampah yang luar biasa. Di mana-mana ada sampah dan menimbulkan bau yang sangat tidak enak. Kemudian kami dari masyarakat mencoba melakukan inisiasi pengolahan sampah berbasis komunitas. Nah, dengan perjalanan yang mungkin tidak mudah ya, kami akhirnya mendapatkan satu spirit atau motivasi dari teman-teman kampus begitu. Karena yang kita tahu Jogja ini banyak sekali kampus, sehingga dengan adanya para mahasiswa dan juga adanya dosen, maka ternyata komunitas ini kemudian luar biasa gitu ya, bergerak kemudian berkelanjutan melakukan kegiatan pengolahan sampah organik. Karena kita sudah bisa mengolah sampah menjadi pupuk, kemudian bisa menjual, kemudian kita bisa mengolah maggot, maka akhirnya kita melakukan pengembangan pada pertanian perkotaan. Nah, dengan pengembangan yang terus berkelanjutan ini, harapan kami memang Grit and Green akan menjadi satu lembaga, satu organisasi yang bisa terus konsisten untuk menyuarakan tentang lingkungan dan problematikanya, dan kita berharap bisa memberikan solusi yang bisa konstruktif begitu. Kita melakukan pengolahan lahan yang ada di RTH Warung Boto dengan tanaman-tanaman sayur, dengan seperti terong, cabai, kemudian bayam dan seterusnya. Nah, harapan kami memang bisa meningkatkan kualitas gizi karena kita menggunakan pupuk organik murni. Kemudian kita harapkan adalah program ini bisa didukung, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, karena masalah sampah adalah masalah kita semua, masalah lingkungan adalah masalah yang luar biasa, sehingga harapan kami kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak dalam program-program kami yang akan terus kami kembangkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yasmin dari Divisi Komposting Komunitas Grit and Green. Nah, jadi untuk metode pengolahan sampah di RTHP Warung Boto ini salah satunya yaitu menggunakan metode komposting dengan memanfaatkan beberapa tong komposter yang ada di belakang saya ini. Jadi untuk tahapan pengolahan sampah yang pertama yaitu sampah datang, lalu melalui tahap pencacahan, setelah itu tahap pengomposan pertama yang dilakukan di dalam tong dengan penimbunan dan penyemprotan dengan cairan dekomposer, yaitu setelah itu tahap pengomposan kedua yang dilakukan di luar tong, seperti yang teman-teman lihat, tertutup oleh terpal, di mana sampah yang ada di dalam tong itu nanti dituang, lalu ditambahkan beberapa bahan tambahan seperti kotoran kambing dan sekam. Untuk proses pengomposan pertama itu berlangsung selama 2 minggu, yang di luar ini juga selama 2 minggu gitu ya, dimana setiap minggunya dilakukan pembalikan dan penyemprotan, dilanjutkan dengan proses pematangan, lalu pengeringan dan pengayakan untuk mendapatkan ukuran kompos yang seragam. Nah, setelah itu ada yang dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan yang tidak lolos ayakan, dan yang lolos ayakan itu dilakukan pengemasan untuk dijual gitu ya, sebagai sumber pendapatan. Nah, mungkin itu tahapan proses pengomposan yang dilaksanakan di RTHP Warung Boto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili dari Divisi Budidaya Maggot BSF. Nah, teman-teman, di Grit and Green selain melakukan pengolahan sampah organik, kami juga melakukan
pengolahan sampah organik berupa budidaya maggot BSF. Jadi, sampah yang dihasilkan di RTH ini digunakan sebagai pakan maggot. Di sini kami mempunyai tower maggot, ini berjumlah 10 box dan masing-masing box ini terdiri dari sekitar 3 gram telur maggot. Untuk estimasinya, setiap 1 gram telur maggot ini akan menghasilkan 1 kilo maggot, sehingga dari 10 box maggot ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 30 maggot BSF. Kemudian untuk daya serap dari sampah organik yang dihasilkan, setiap 1 box maggot ini kira-kira dapat menyerap sekitar sampah 1,5 sampai 3 kg. Kemudian nanti ini di sini kami sudah mempunyai fase telur. Nanti sekitar 3 sampai 5 hari lagi akan menetas menjadi baby larva atau larva yang masih bayi. Setelah itu masuk ke larva yang dewasa, kemudian saat usia 18 sampai 21 hari bisa dipanen. Kemudian untuk larva yang tidak dipanen, nanti dia akan memasuki fase prepupa dan akan naik ke dalam toples yang bening ini, kemudian menjadi pupa dan kita masukkan ke dalam kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa, perwakilan dari Divisi Pertanian Perkotaan. Jadi kami dari Grit and Green selain tadi melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan digunakan sebagai pakan maggot, kami juga melakukan pengembangan kegiatan yaitu dengan memanfaatkan lahan pertanian atau lahan di RTH yang masih kosong digunakan sebagai pertanian perkotaan. Di sini pertanian perkotaan yang kita lakukan budidayanya yaitu diantaranya tanaman sayur-sayuran dan juga tanaman pangan. Untuk tanaman sayuran ada tanaman terong, kemudian ada cabai dan juga ada tomat. Kemudian di tanaman pangannya ada mulai dari jagung, kemudian ketela dan juga ubi. Nah, dari pertanian perkotaan ini kami juga mengembangkan ke budidaya pembibitan, di mana dari pembibitan ini kami gunakan sebagai hadiah di program tukar sampah yang sedang kami jalankan. Nanti dari bibit yang sudah ada bisa ditukarkan dari poin nasabah yang sudah terkumpul seperti itu. Kemudian hasil dari pertanian perkotaan yang sudah dihasilkan itu kami juga menjualnya baik ke masyarakat secara langsung ataupun dijual secara online. Untuk yang secara langsung kami biasanya melalui kegiatan pameran atau masyarakat yang akan membeli bisa datang langsung ke sini. Untuk yang online biasanya kami memanfaatkan media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Mungkin itu dari Divisi Pertanian Perkotaan. Terima kasih. Kita harapkan adalah program ini bisa didukung, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, karena masalah sampah adalah masalah kita semua, masalah lingkungan adalah masalah yang luar biasa, sehingga harapan kami kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak dalam program-program kami yang akan terus kami kembangkan.